pagi semua anak-anak. Pagi kami luar biasa. Apa kabar semua hari ini? Baik. Syukur puji Tuhan semua baik ya. Sebelum kita masuk pada materi, saya minta salah satu untuk pimpin dalam doa. Teman-teman, dalam nama Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat ini doa dan harapan kami yang kami panjatkan dalam perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Terima kasih Rensi yang memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu mau absen. Bagaimana hadir semua hari ini, Bu? Hadir. Ya. Baik, hadir semuanya. Jadi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, semua bangun berdiri. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk kembali. Dan sekarang kita masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya materi minggu lalu. Kira-kira siapa yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, silakan. Minggu lalu tentang konsep kronologi, diakronis, dan simbiolik dalam sejarah. Ya, betul. Kita berikan aplaus dulu untuk. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang konsep kronologis, diakronik, sinkronik dalam sejarah. Ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu kronologis? Saya. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan kronologi adalah kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan urutan waktu. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk Jadi yang dimaksud dengan kronologi itu adalah kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan urutan waktu. Ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya tanggal 6 Agustus 1945 Amerika melakukan pengeboman pada kota Hiroshima. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika melakukan pengeboman pada kota Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada blok Amerika. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Sultan Syahrir mengetahui berita penyerahan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda memaksa Bung Karno melakukan kemerdekaan Jepang di kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 membaca teks proklamasi telah dilakukan. Ya. Jadi itu urutan waktu dari kronologi. Ya. Jadi urutan waktu itu mulai tanggal 6 Agustus 1945 itu Amerika Serikat melakukan pengeboman Hiroshima. Ya, kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu Amerika Serikat melakukan pengeboman Nagasaki. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang melakukan blok Amerika.
Rika. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, kemudian Sultan Karim mengetahui Jepang. Ya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda memaksa Bung Karno untuk melakukan proklamasi Indonesia. Ya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi telah dilakukan. Ya. Jadi itu contoh dari kronologi. Ya. Kemudian yang kedua, diakronik. Siapa yang tahu apa itu diakronik? Saya. Ya, silakan. Diakronik adalah melintas melalui dalam batasan waktu. Contohnya perang di Borogoro pada tahun 1805 sampai dengan 1830. Ya, kita berikan aplaus dulu. Jadi yang dimaksud dengan diakronik itu melalui dalam batasan waktu. Ya, jadi melalui batasan waktu. Jadi contohnya perang di Ponorogo pada tanggal 1825 sampai dengan 1830. Ya, itu dalam batasan waktu, itu diakronik. Kemudian sinkronik. Siapa yang tahu apa itu sinkronik? Saya, Bu. Ya, silakan. Sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam atau melebar dalam ruang. Contohnya suasana peristiwa tragedi gerakan 30S atau PKI. Ya, betul sekali, kita berikan aplaus. Jadi yang dimaksud dengan sinkronik itu melebar dalam ruang. Ya, jadi itu melebar dalam ruang, itu yang dimaksud dengan sinkronik. Jadi contohnya peristiwa tragedi 30 September PKI. Ya, itu contoh dari sinkronik. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi hari ini kita bahas materi tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran ini setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami makna perubahan dalam sejarah. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran dari materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Jadi materi kita pada hari ini ada 2. Jadi yang pertama itu perubahan dan yang kedua keberlanjutan. Ya. Nah, materi pertama perubahan. Nah, apa itu perubahan? Siapa yang tahu apa itu perubahan? Ya. Jadi perubahan itu yang pertama itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Ya. Jadi perubahan peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Nah, kira-kira dalam kehidupan kalian ada tidak perubahan? Ya. Dalam kehidupan kalian ada tidak perubahan? Ya, ya, ada ya, ya. Jadi perubahan itu misalnya kalian dari balita, ya, dari balita sampai dengan anak, ya, sampai remaja, sampai dewasa dan orang tua, ya. Itu yang dinamakan perubahan, ya. Nah, ada juga contoh lain dari perubahan. Ya. Jadi contoh
perubahan itu secara cepat dan lambat. Nah, yang pertama itu perubahan terjadi secara cepat ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 5 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi secara lambat, yaitu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada abad ke-20. Nah, sekarang kita masuk yang berikut. Dalam perubahan itu ada beberapa faktor ya. Dalam perubahan itu ada beberapa faktor. Itu ada dua. Yang pertama itu faktor intern. Jadi faktor intern ini itu ada beberapa. Yang pertama itu perubahan penduduk. Jadi yang kedua penemuan baru. Kemudian yang ketiga konflik dalam masyarakat. Kemudian yang keempat pemberontakan. Kemudian yang kedua faktor ekstern. Jadi faktor ekstern itu ada tiga. Jadi yang pertama itu faktor alam. Kemudian yang kedua tekanan. Kemudian yang terakhir pengaruh budaya. Sekarang kita masuk materi kedua, keberlanjutan. Nah, siapa yang tahu apa itu keberlanjutan? Silakan. Keberlanjutan adalah suatu keadaan telah berlangsung lama. 2. Contohnya, bangsa Syailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Kerajaan Hindia dan Buddha yang berdiri dan masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Jadi itu yang dimaksud dengan keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Kemudian contohnya itu bangsa Syailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Kemudian yang kedua itu kerajaan Hindu dan Buddha yang berdiri dari masa kerajaan Kutai hingga pada masa Majapahit. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan materi tentang konsep perubahan dan keberlanjutan. Jadi silakan sekarang kalian simak videonya. Remaja, dewasa, hidup di dunia ini semakin. Pada video pembelajaran kali ini bergerak, selalu dinamis sehingga mengalami sebuah perubahan dan keberlanjutan di dalam hidupnya. Jadi silakan kalian Kita bisa simak menganalisis video kehidupan manusia mengenai mulai dari materi pembelajaran kita konsep dewasa, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. sejarah juga belajar tentang perkembangan tersebut dari awal hingga sekarang, dan ternyata dunia selalu berubah. Belajar sejarah berarti juga belajar untuk berubah, belajar untuk bergerak, dan melakukan pembaharuan. Sejarah tidak hanya mempelajari masa lalu untuk kepentingan masa lalu saja. Sejarah sebagai kisah nyata pengalaman hidup manusia dapat digunakan untuk memprediksi dan mengantisipasi kejadian masa depan yang memiliki kecenderungan yang sama. Sehingga secara tidak langsung, sejarah mengajak kita untuk berubah, memperbaiki yang kurang, dan meningkatkan yang lebih. Nah, kita akan membahas mengenai makna atau konsep perubahan dan keberlanjutan dalam ilmu sejarah tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep perubahan. Perubahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang mengubah keadaan dan berbeda sekali dengan keadaan sebelumnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perubahan didefinisikan sebagai hal atau keadaan berubah, beralih atau pertukaran. Sebagai
Sebagai contoh, di dalam sejarah Indonesia, konsep perubahan terjadi. Kita pada masa lalu pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian penjajahan dilakukan oleh bangsa Jepang. Lalu dengan perjuangan bangsa Indonesia, maka terjadi sebuah proklamasi kemerdekaan. Lalu kemudian terjadi peralihan yang disebut dengan zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan kemudian berubah menjadi zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan Orde Reformasi yang kita rasakan saat ini. Pernyataan ini termasuk ke dalam contoh perubahan yang terjadi di dalam sejarah. Sehingga kita dapat menyimpulkan perubahan adalah sesuatu yang berubah dari keadaan sebelumnya, keadaan yang baru yang dialami oleh umat manusia. Lalu apa yang menyebabkan perubahan yang dialami manusia di dalam sejarah? Setidaknya perubahan terjadi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti pertama, bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya perkembangan di dalam masyarakat. Yang keempat, adanya perubahan atau revolusi di dalam masyarakat. Sementara faktor eksternal, yang pertama adalah dipengaruhi oleh lingkungan fisik, seperti bencana alam. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya asing yang kemudian mempengaruhi budaya lokal. Nah, sekarang kita membahas mengenai makna dari keberlanjutan. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yakni suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberlanjutan berarti berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Sehingga kesinambungan juga dapat kita artikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang tetap mewarisi atau meneruskan keadaan atau kondisi karena dianggap baik. Sebagai contoh, pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, yakni menarik pajak yang hanya meniru perilaku serta kebiasaan raja-raja pribumi. Pada saat ini pun, kebiasaan menarik pajak masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan kesinambungan penarikan pajak pada masa pemerintah kolonial Belanda. Jika dikaitkan dengan sejarah, maka pada hakikatnya sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lalu, kehidupan manusia dalam segala aspeknya yang terjadi pada ruang geografis. Pengkajian tersebut untuk mengetahui perubahan dan perkembangan tidak hanya pada cara-cara hidup manusia, melainkan perkembangan dan perubahan manusia secara fisik dan kurun waktu tertentu yang berkesinambungan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan dan cita-cita masa depan. Hal ini sebagaimana argumen dari Arnold Toynbee, yakni mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Demikianlah pembahasan kita mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Semoga kita dapat memahami. Setelah kalian nonton video tadi, kira-kira ada yang bertanya? Tidak. Mengenai materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pas ya? Pas.
Baik, sekarang bangun berdiri semua. Kita X breaking sebentar. Jadi tertawa ya. Jadi tertawa, kemudian menyanyi. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Ini ada yang 3 kali. Oke, ulang. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, kita ulang lagi 1 kali ya. Iya. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Ini kalian juga harus ikut juga menyanyi ya. Kita ulang. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, ulang lagi 1 kali ya. Ya. Harus sama-sama ikut menyanyi juga. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha ha. Satu kali ini ada 2 kali. Oke, ulang. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Oke. Sudah semangat semua ya? Sudah. Ya kan? Oke. Baik, selanjutnya Ibu kasih protes ya. Ya. Jadi Ibu kasih protes itu soal esai 2 nomor. Ya. Jadi silakan kerja soal esai itu 2 nomor. Jadi tulis di lembar jawaban. Ya. Jadi lihat soal itu di kertas dan kerja. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi soal pretest ini untuk nilai pengetahuan kalian ya.
duduk sekelompok. Jadi kemarin ibu sudah bentuk kelompok, oke, silakan duduk sebenarnya kelompok. Ya. Jadi lihat LKPD di tangan kalian. Jadi silakan kalian mengidentifikasi masalah. Jadi kelompok 1 mendiskusikan tentang gambar. Kemudian kelompok 2 mengidentifikasi masalah itu mengenai gambar. Oh, 30 menit ya untuk diskusi dengan kelompok. Baik, sudah selesai diskusi kelompok 1? Ya, kelompok 1 sudah selesai diskusi. Silakan maju presentasi. Baik teman-teman, ibu dan teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi hasil kerja kami. Materinya tentang merumuskan materi konsep perubahan berdasarkan gambar. Pada gambar di atas menunjukkan cara hidup manusia. Cara hidup yang menetap merupakan keberlanjutan sejak zaman sejarah. Awalnya cara hidupnya adalah nomaden, kemudian ketika sudah mengenal pertanian, cara hidupnya menjadi menetap dengan membangun tempat tinggal dan berlanjut hingga saat ini. Bahkan bertani juga masih menjadi mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia. Cara hidup menetap maka akan lebih menghemat tenaga karena tidak perlu berpindah-pindah. Mereka juga lebih memiliki banyak waktu bersama keluarga dan dapat menyimpan makanan serta barang-barang lebih baik dibandingkan harus terus berpindah. Mungkin demikian materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang kasih masukan atau mungkin ada yang kasih masukan atau saran? Pas ya? Pas. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Saya akan menjawab hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami merumuskan materi konsep keberlanjutan berdasarkan gambar 2. Taman siswa. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid, adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman siswa berkembang dengan pesat karena sifatnya yang merayap. Perkembangan yang pesat tersebut menyebabkan pemerintah kolonial Belanda khawatir sehingga pada tahun 1932 dikeluarkanlah UU Sekolah Liar Wildeshulderoldarnatien. Dengan undang-undang tersebut, maka taman siswa harus gugur karena sekolah yang boleh berdiri sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, mungkin ada yang kasih masukan atau saran untuk bahas dua. Nah, sudah pas ya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Ya. Baik, selanjutnya mungkin kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Kira-kira siapa yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Dari materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yang pertama, perubahan adalah perubahan atau kejadian yang membuat perbedaan atau perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contohnya, 1. Perubahan terjadi secara cepat ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 5 Agustus 1945. 2. Perubahan terjadi secara lambat, yaitu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Kedua, keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contohnya, 1. Wangsa Shailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. 2. Kerajaan Hindu dan Buddha yang terdiri dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ya. Oke, mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Litin yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik.